Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita buka Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu ayat 7. Nanti kita saya ayat 8, Bapak Ibu 9 bergantian, nanti ayat 15 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. 15 sama-sama. Semua orang menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti katakan amin saudara. Nah di sini timbul saudara masalah. Ya, Stefanus ini kan dipilih dari 7 diangkat salah satu Stefanus, dan semua itu orang yang fasih berbahasa Yunani. Tapi banyak orang-orang gak suka. Makin dipilih, ya makin apa? Makin banyak tantangan. Saudara ingat, ya saudara harus tahu, Stefanus bukan seorang rasul. Stefanus itu jemaat, sama kayak Bapak Ibu. Tapi dia bisa dipakai Tuhan, penuh hikmat, penuh kuasa. Saya doa jemaat Balai Sarbini, saudara hidupnya penuh hikmat, penuh kuasa. Makanya kalau saudara perhatikan mendiang Pendeta Pariaji selalu sampaikan di tempat ini. Dulu zaman beliau melayani di sini, ya, agar jemaat Tiberias, ya, tangannya ada kuasa, mulutnya ada kuasa, agar hidupnya penuh kuasa, agar apapun yang kau pegang kerjakan berhasil. Kau tumpang tangan ke orang yang sakit sembuh. Apa yang kau ucapkan, perkataanmu ada kuasa. Apa yang kau doakan pasti dijawab Tuhan. Apa yang kau perkatakan pasti jadi. Itu hidup penuh kuasa. Ya, artinya ikut Tuhan bukan perkara yang mudah. Ikut Tuhan ada tantangan, ikut Tuhan ada persoalan. Tetapi Tuhan juga tahu di balik masalahmu, Tuhan tuh udah punya solusinya. Sebelum saudara ngadepin masalah, Tuhan udah tahu jalan keluarnya. Oh iya, ini kamu ngadepin masalah ini. Iya, nanti saya udah siapin. Saya udah siap. Sama kayak saudara ikut ujian. Saudara ikut ujian, ya. Nah, saudara tahu ketika saudara mengerjakan soal ujian itu, saudara tahu, yakin bahwa apa yang saudara kerjakan itulah apa? Jawaban dari setiap ujian. Ya, artinya apa? Saudara udah tahu setiap soal ujian pasti ada jawaban. Sama, saudara harus yakin hari ini. Apapun masalahmu, persoalanmu, apapun yang jadi ketakutanmu hari ini, percayalah, Tuhan sudah punya jalan keluar. Tuhan sudah punya solusi. Tuhan sudah punya rencana yang indah atas kehidupan saudara. Pertanyaannya, kita mau sabar gak? Mau percaya gak? Mau ikut atau enggak? Kan kadang gitu. Ya kayak saya tadi sama istri saya ada debat mau kesini dari Gading Marina. Nah, saya ngomong jujur, saya mah gak ditutup-tutupin. Pakai wes, mau ke Balai Sarbini. Tanya istri saya. Ya, tadi sempat debat di jalan. Istri saya sempat cemberut. Iya, saya udah biasa kalau mau kesini tuh lewat tol Tanjung Priok. Ya mungkin agak jauh, muter gitu saudara ya. Karena kan tadi dari Gading Marina. Nah, tetapi istri saya bilang nih pakai Waze, pakai apa? Was itu yang aplikasi itu disuruh lewat tol Wiono ya. Nah, itulah pokoknya ya. Ada si Yono sama si Wito. Nah, itu lewat tol situ saudara. Katanya lebih cepat. Ya, tapi saya agak bingung tuh di persimpangan Moi antara belok kiri apa lurus. Akhirnya udah 15 lurus.
Ya, saya agak bingung gitu saudara. Ya, udah sempat debat tuh. Ini kamu sih, ya istri saya bilang kamu nggak ngikutin ini. Udah tenang, jangan mau diambil sukacita damai sejahtera. Kadang gitu pelayanan, kadang gitu. Iblis kita nggak buka celah aja, iblis serantang. Bapak Ibu bener, dia berusaha. Ya, entah ada di jalanan ya, mobil di jalur kanan larinya cuma 20-30, ambil jalur kanan. Kita tuh mau buru-buru ke Balai Sarbini. Ya kan, ya hal-hal sederhana. Tapi saya bilang jaga sukacita damai sejahtera. Jangan sampai kehilangan sukacita, karena itu lebih dari segala-galanya. Ya, saya percaya saya pasti ditungguin kok di tempat ini. Bapak Ibu nggak akan kemana-mana. Benar deh, Bapak Ibu nggak akan kemana, mau kemana Bapak Ibu? Siang-siang panas, di luar panas, di sini kau adem. Apalagi kalau yang di balik pilar bisa selonjoran. Iya, nanti aja kalau mau pulang cepat. Udah agak-agak mendung ya, baru boleh pulang, boleh jalan-jalan. Kalau jam segini mah masih panas. Ya, buat ke kulit katanya kurang bagus jam-jam segini Bapak Ibu, kurang bisa merusak katanya sinar mata. Apalagi kalau yang nggak pakai SPF yang 50 Bapak Ibu, langsung bisa kebakar ya. Ya, jadi hal-hal yang sederhana. Ya, tapi Tuhan ingatkan saudara dan saya hari ini. Ayo, ya, setiap apa yang kita hadapi, ingat Tuhan pegang kendali. Tuhan sudah punya solusi yang terbaik atas setiap masalah yang kita hadapi. Lanjut, kita lihat ya. Nah, Stefanus, ya sedikit saja saudara, supaya saudara mengenal, mengerti. Salah satu dari 7 diaken, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 saudara bisa baca. Kenapa dipilih 7 diaken? Kenapa enggak rasul? Diaken sama rasul beda. Diaken itu fokusnya apa? Pelayanan diakoni, melayani gereja. Ya, contoh kayak masalah makanan, administrasi, ya itu dipilih juga dari jemaat. Artinya apa? Tuhan bisa pakai Bapak Ibu saudara saya seperti zaman mula-mula, zaman Kisah Para Rasul, ya. Makanya gereja Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Agar Bapak Ibu dipersiapkan di tempat ini dari Tiberias Balai Sarbini menjadi jemaat-jemaat yang misionaris. Artinya jemaat-jemaat yang siap untuk apa? Untuk memberitakan tentang Yesus. Untuk apa? Untuk saudara melayani. Melayani nggak mesti di tempat ini. Saudara bisa melayani di kantormu, di persekutuan doamu. Mungkin kau bisa melayani kunjungan ke penjara-penjara. Saudara bisa melayani di mana? Di komunitasmu. Itu yang Tuhan mau. Apa yang kau belajar di sini, apa yang kau dengar di sini, pulang keluar dari tempat ini, saudara adalah pemenang jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Itu yang jadi fokusnya Pak Karyaji. Itu yang jadi fokusnya Ibu Gembala. Agar saudara dimuridkan. Katakan amin. Agar saudara dan saya gak cuma sekedar datang, gak cuma ngerasain atmosfer indahnya, megahnya Balai Sarbini ini, nyamannya Balai Sarbini ini. Apalagi kalau di TikTok bagus bener kayaknya, wah Balai Sarbini. Di IG, aduh Balai Sarbini. Semua orang pengen Bapak khotbah di Balai Sarbini, WL di Balai Sarbini. Semua, saya yakin semua cabang, apalagi kalau yang dari luar kota, ini mau apa? Mau datang ke sini. Saya bersyukur saudara. Siapa saya bisa tiba-tiba, ya saya pikir kan Pak Teddy udah ada. Ini kok hari ini Balai Sarbini lagi. Saya pikir salah cetak kali, jadi yang ngatur jadwal. Kalau udah malam-malam salah. Tapi udah, kalau Tuhan kasih izin ya udah. Pelayanan, melayani. Yang penting gak ada ambisi, tulus. Pak Priaji selalu ngajarin gitu. Gak perlu ada ambisi, tulus aja. Yang penting nyampein khotbah bener, sukacita, damai sejahtera. Jemaat pulang juga sukacita. Ya, karena ini jemaat-jemaat Tuhan, jemaat Tiberias, bukan jemaat pendeta A, pendeta B, pendeta C. Gak ada. Pak Priaji ngajar gitu loh Bapak Ibu. Semua orang datang ke Tiberias itu karena apa? Ada Pak Paryaji dan Ibu Pendeta Darnati Paryaji. Bukan karena A, B, C, D, no. Ya, karena Bapak Ibu di tempat ini, Bapak Ibu terima namanya sarana perjamuan kudus dan minyak urapan. Agar saudara hidupnya penuh kuasa. Yang sakit sembuh, udah berapa banyak kesaksian. Yang ngalamin mujizat Tuhan.
Karena apa? Banyak ditolong, bahkan pengusaha-pengusaha yang sudah utang ratusan juta dolar. Ini saya masih ingat kesaksian di sini orangnya. Saya masih ikut Pak Pariaji. Duduk di tengah sini diapit sama Pak Aristo, sama Pak Pariaji. Ya, pengusaha yang udah utang ratusan juta dolar mau bunuh diri. 3 tahun utangnya lunas terbayar, saudara. Didoakan, ada pengharapan. Ya banyak nolong orang, Pak Pariaji itu banyak diingat orang, banyak dikenal orang. Ya, kalau melihat Pak Pariaji itu, apalagi kalau udah khotbah di sini lama, kayaknya tuh hati kita suka cita aja. Adem, apalagi lah barisan-barisan di depan. Ya. Pak Pariaji baru turun udah langsung. Biasanya kan perjamuan kudus dulu ya, enggak, dari pegel-pegel nggak apa-apa. Ya. Besok paling refleksi. Ya, kaki kadang ada yang betisnya kanan gede sebelah. Ya. Karena terlalu menumpunya ke kanan. Ya, tapi tetap aja suka cita. Mereka lihat sudah. Ya. Coba zaman sekarang udah pudar Bapak Ibu. Udah nggak ada yang begitu 5 lapis, 6 lapis. Siapa yang berani tembus yang begitu? Dulu kan saya security. Saya deg-degan kalau udah altar call. Ya, kalau udah apalagi selesai doa berkat, semua pada komplit ke bawah. Dompet hilang. Pak, tolong Pak, sepatu kanan hilang. Gimana ceritanya? Gue disuruh cari sepatu Sinci yang haknya kanan hilang. Ini cari kemana sih? Kita juga dari tadi udah doain, ini jadi security gak gampang Bapak Ibu. Dulu di belakang, kita di belakang ibu-ibu semua, bapak-bapak yang antar bapak-bapak ibu, enak antar kok, terima berkat. Kita terima komplain. Deg-degan, security, ditunjuk-tunjuk, saya tutup, saya penjarain. Ini gimana ceritanya? Sepatu lu yang kanan hilang. Emang lu kemana aja sepatu kanan gak dipakai, yang kiri doang dipakai, yang kanan bisa hilang. Gimana ceritanya? Kalau misalkan ketukar sama orang juga kelihatan kali ukurannya beda. Kita yang disalah-salahin, mau dipolisiin Bapak Ibu, saya ingat banget di bawah itu. Mau dipolisiin. Gara-gara apa itu? Sendal, gedong. Maka Pak Pariaji dulu sering khotbah, nah yang curi siapapun kecium mobil. Nah itu kan. Dulu kan selalu begitu. Agar apa? Bertobat. Yang curi, yang kos, yang curi, yang copet, kecium mobil. Itu udah begitu aja nggak ada efek. Nggak efek, tetap aja. Bapak Ibu angkat tangan, copet turun tangan. Ratakan tanah, dia juga ratakan tanah. Bener, saya masih ingat banget di sini. Dulu kita pakai baju security itu polo shirt, yang tangan pendek, belakangnya tulisannya security. Sininya Tiberias, sini Bonaerges, kuning lagi warna lain, kuning, bordirannya kuning. Saya masih ingat banget saudara. Ya, tetapi apa saudara? Ya, tetapi dia percaya bahwa apapun yang saudara alami, apapun saudara hari ini, ya dipercayakan sama Tuhan untuk saudara dan saya setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Apapun itu yang Tuhan percayakan untuk membuat saudara setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, coba kita lanjut lagi. Tadi salah satu diaken, 7 diaken ya, salah satunya Stefanus. Dan apa? Martir pertama dalam sejarah gereja. Pak, bukan Yakobus rasul. Stefanus kan dari jemaat biasa, cuman diaken. Nanti kalau Bapak Ibu baca yang ayat 7 besok nih, minggu depan kita masuk Kisah Para Rasul 7. Ya. Nah itu mulai, itu sampai 60, ayat 1 sampai 60, panjang Bapak Ibu. Itu bisa berapa minggu nanti, bisa 4-3 minggu, seminggu 10 ayat, seminggu 10 ayat, 60, berarti 6 minggu. Ya. Dan apalagi saudara, penuh dengan Roh Kudus Stefanus, iman, anugerah dan kuasa. Melayani para janda, berbicara dengan hikmat dan melakukan mujizat. Akhirnya dia bisa diterima saudara. Karena berbahasa apa? Berbahasa Yunani, ramah orangnya. Penuh dengan hikmat. Dan apa? Dia berbicara di sinagog berbahasa Yunani. Dia bilang sinagog saudara. Sinagog, yaitu apa? Dia berkhotbah. Ya bukan berarti dia bukan rasul, gak bisa berkhotbah. Dia bisa khotbah, diundang. Ya, tetapi apa? Prioritasnya dia pelayanan gereja. Pelayanan diakoni. Kalau rasul, pelayanan utamanya prioritasnya adalah pemberitaan firman, doa, berbeda dengan diaken. Nah inilah biografi dari Stefanus yang perlu kita ketahui dari Stefanus. Lanjut, belajar dari firman Tuhan, teladan Stefanus sebagai seorang hamba Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama,
penuh dengan iman dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Perhatikan, Stefanus penuh dengan iman dan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kalau bukan disertai Roh Kudus, makanya saya percaya Bapak Ibu ada sampai hari ini, bisa kuat, bisa bertahan, itu bukan tanpa sebab. Percayalah, ada Roh Kudus dalam kehidupan. Roh Kudus yang menguatkan, sama seperti Pentakosta, gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Petrus hidupnya waktu Pentakosta berubah total. Yang tadinya benar-benar mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus, murid yang paling kurang ajar, Tuhan kasih kesempatan. Gembalakanlah domba-domba. Sampai Tuhan ngomong 3 kali, apakah kau mengasihi aku? Kenapa? Karena kan Petrus nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Bayangin sudah, Yesus mengasihi. Walaupun udah nyebelin, udah brengsek, tapi kalau dikasih kesempatan bertobat sungguh-sungguh. Katakan amin. Iya, harus sungguh-sungguh. Semua pasti pernah salah, tapi kalau dikasih kesempatan, ayo sungguh-sungguh. Jangan playing victim, jangan membela diri. Kalau udah tahu salah, minta ampun, minta maaf, janji jangan ngulangin lagi. Katakan amin. Ya, sama Petrus juga begitu. Akhirnya diurapin penuh dengan Roh Kudus hari Pentakosta. Dia pertama kali khotbah, 3.000 orang langsung menerima diri, dibaptis menjadi warga surga. Bukan hanya itu, dia numpangin tangan, bukan numpangin tangan, dia cuma ngomong aja. Yang lumpuh dari lahir bisa bangkit lagi. Ada kuasa, ada mujizat. Dia berani ngomong di depan mahkamah agama, di depan ahli-ahli Taurat, tua-tua, penasihat. Dia berani ngomong, saudara. Berani apa? Silahkan kamu pikir. Lebih baik taat kepada kamu atau kepada Allah. Bayangin, mana ada yang berani? Kalau enggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Seringkali kan gitu manusia takut dengan apa? Yang punya kuasa. Kalau ada kekuasaan, di situ dia takut, nggak berani, takut digencet, takut ditekan. Memang kan keadaannya begitu, manusia begitu, takut sama yang punya kekuasaan. Tapi saudara dan saya diajar untuk cuma satu, takutlah akan Tuhan. Bukan kepada manusia. Gak ada, takutlah akan Tuhan. Kalau sesama manusia saling mengasihi, saling menghormati, saling menjaga, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menguatkan. Katakan amin. Itu yang diajarkan saudara. Ya, coba slide selanjutnya lagi. Iman yang kuat dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah dasar yang kokoh untuk menjalani kehidupan yang berbuah dan penuh kuasa. Jadi saudara dan saya perlu namanya iman dan hikmat dari Roh Kudus. Supaya saudara dan saya kokoh, kuat, agar setiap hari hidupmu berbuah. Setiap hari hidupmu menghasilkan kuasa, tanda, dan mujizat. Kita perlu hikmat. Sehebat-hebat manusia pasti mentok, pasti nemuin namanya jalan buntu. Kita perlu hikmat yang dari Roh Kudus, memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai, memberikan kita kepercayaan yang penuh. Ya, masalah gini loh, jangan jadi orang yang suka membesar-besarkan masalah. Kalau udah tahu masalahmu besar, kecilin. Yang kecil hilangin. Itu rumus di dalam siapa? Di dalam saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sukanya anak-anak Tuhan masalah kecil, sepele, dibesar-besarin. Halo? Saya dulu WL-in Pak Pariaji di sini. Takutnya setengah main Bapak Ibu. Kan live streaming dulu ke seluruh kota. Itu takut apa? Kalau mic-nya udah bunyi, itu di belakang dikduk, saudara. Ya, mendingan kita nggak makan dulu sampai ini mic aman. Kita sampai doain ini speaker sebelum mau naik kita doain dulu speaker nih, mic, mikrofon zaman dulu, waduh. Supaya nggak salah, supaya kita minta campur tangan. Supaya Pak Pariaji suka cita, damai sejahtera, suaranya nggak parau. Itu kan kita mengandalkan Tuhan.
Saya waktu itu dulu dipercayakan untuk PL di sini. Saya doa, saudara, untuk apa? Doain bukan hanya mimbar. Tuh, si sound sound systemnya. Saya doain, saya tumpang tangan mikrofon gembala supaya tidak bunyi, tidak error, tidak hilang signal. Gitu. Itu artinya saya butuh apa? Butuh ya tuntunan, hikmat, pertolongan. Puji Tuhan, saudara. Ya, tiap kali WL lancar, nggak pernah dimarahin, nggak pernah sampai mic dilempar. Belakang tangkap gimana? Nggak pernah, saudara. Ya, memang karena takut. Tapi karena kita bersama Tuhan, iman kita jadi teguh, iman kita jadi kuat. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari teladan Stefanus? Penuh hikmat menghadapi perlawanan. Kisah Para Rasul 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lihat, orang-orang yang mau debat sama Stefanus nggak bisa. Kenapa? Karena hikmat Tuhan tuh lebih tinggi dari ilmu pengetahuan manusia. Katakan amin. Iya, manusia tuh ilmu pengetahuan terbatas Bapak Ibu. Tapi hikmat Tuhan tuh tidak terbatas. Makanya Amsal bilang, hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Makanya kalau kita mau hidupnya penuh hikmat, benar yang Pak Paryaji selalu sampaikan, Ibu Gembala selalu sampaikan, untuk apa? Hiduplah takut akan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua ditambah. Tiberias setahu saya nggak pernah ngajarin teologi kemakmuran. Diberkatin saudara, berlimpah, makin hari makin banyak, tambah aset, tambah, aset. Gak pernah ngajarin, setahu saya. Tapi selalu diajarin untuk saudara berjuang hidup kudus, hidup berkenan sama Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Kenapa cari dahulu kerajaan Allah dan semua ditambahkan? Asal Bapak Ibu hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup jujur, semua akan ditambahkan. Gak perlu engkau cari-cari promosi, sikat kiri, sikut kanan, tonjok kiri, tonjok kanan, engkau tendang yang di bawahmu. Gak perlu. Selama engkau benar, Tuhan yang bela. Tuhan bela. Tuhan gak tidur loh Bapak Ibu. Kalau lihat engkau hidup benar, orang lain jahatin saudara, apa Tuhan diam? Enggak. Tuhan bela, Tuhan turun tangan. Sama kayak lihat anak saudara bener disalah-salahin terus, saudara orang tua mana ada yang tega. Lihat anak saudara diomelin orang terus, lihat anak saudara dicari-cari kesalahannya. Saudara orang tua yang bener gak akan mau berjuang buat anak gua, berjuang buat anak saya. Saya gak mau. Sama Tuhan juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini, dia sedang berjuang buat saudara. Dia berjuang buat masa depanmu. Dia berjuang buat rumah tanggamu. Dia berjuang buat bisnismu, buat usahamu, buat apa yang kau kerjakan, supaya kau bisa melihat semua akan indah pada waktunya. Beri tepuk tangan indah. Lanjut lagi. Dalam menghadapi tantangan atau konflik, penting bagi kita untuk bergantung pada hikmat dari Roh Kudus, bukan pada kekuatan atau kebijaksanaan kita. Jangan bergantung kepada kekuatan dan kebijaksanaan kita, apalagi manusia. Minggu lalu kan saya sudah contohin, ya, dimana kalau kita bersandar, ya, sama apa? Sama manusia, nggak akan kuat. Tapi kalau kita bersandar kepada Yesus, mau ada topan, badai, persoalan, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap kokoh. Ke depan bukan makin mudah, ke depan bukan makin gampang, ke depan akan makin sulit, akan makin susah, akan banyak tantangan, dan yang kita tidak pernah tahu, nggak pernah pikir-pikirin. Kemarin orang baru dengar yang Megatrust aja udah pada panik. Aduh Pak Pendeta, itu gimana ya Pak? Pak Megatrust itu kapan datangnya ya Pak? Mana ketehe? Emang gue tahu, kan pendeta bukan paranormal. Ya. Jadi hari ini fokus kita supaya apa? Fokus kita menguatkan iman aja. Kepercayaan kita dibangun terus. Jangan sampai murtad. Jangan ninggalin Tuhan. Katakan amin.
Ya, sama pilih pasangan yang benar. Ini saya pesen, mau nggak suka terserah Bapak Ibu deh. Jangan kesinggung. Pilih pasangan yang benar, yang seiman, bukan seaman. Seiman bukan seaman. Jangan mencobai Tuhan. Kalau engkau pasanganmu nggak seiman, terus kau bilang, Pak, tapi saya akan menangkan dia. Kalau imanmu udah kuat, silakan. Kalau engkau ada pembimbing rohani, silakan. Tapi kalau engkau ke gereja masih 2 bulan sekali, ke gereja seminggu sekali, baca firman sebulan sekali, kau mau menangin dia, yang bukan seiman. Yang ada apa? Engkau yang ke bawah, ke gondol. Yang udah begitu, benar. Jangan coba-coba, engkaunya aja gak kuat. Kalau pondasimu imanmu kuat, lakukan. Apalagi ditambah dibimbing sama pembimbing rohani, pendeta, silakan. Tapi kalau tidak kuat imannya, engkau yang ke bawah. Karena udah banyak kejadian begitu. Hari-hari ini ngeri Bapak Ibu. Makanya kita harus lebih kuat. Bilang sama saya, lebih kuat. 1, 2, 3, lebih kuat. 1, 2, 3, tambah kuat. 1, 2, 3, semakin kuat. Harus. Kalau kita tahu pasangan kita nggak kuat, kita kuat. Jangan salah-salahin. Jangan kita mengintimidasi, jangan provokasi. Ayo kita lihat siapa yang lemah, kita bantu. Kita semua di tempat ini untuk bertumbuh Bapak Ibu. Nggak ada yang paling hebat, yang paling ini, dia paling oke. Ya, nggak ada, kita semua sama. Kita semua adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kita ahli waris kerajaan surga. Kita semua sama, bagiannya juga sama. Kita semua ahli waris kerajaan surga. Gak ada yang paling ini. Kita semua belajar, bertumbuh. Kita masih dikasih kesempatan hari ini kita untuk belajar. Belajar dari kesalahan. Belajar untuk tidak mengulangi. Yang dulu gak pakai hikmat, sekarang dikasih tahu pakai hikmat. Dulu gak ngandelin Roh Kudus, sekarang apa? Ngandelin Roh Kudus. Dulu mendukakan Roh Kudus, sekarang menyenangkan Roh Kudus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, teladan Stefanus penuh kesetiaan kepada kebenaran menghadapi fitnah dan tuduhan palsu. Jadi kalau sedang menghadapi fitnah, tuduhan palsu, saudara harus apa? Setia kepada kebenaran. Jangan saudara jadi takut, difitnah, diancam, diintimidasi, buat saudara jadi mundur. Saya udah kenyang difitnah Bapak Ibu. Belum. Makanya saya bisa ada sampai hari ini. Karena udah kenyang difitnah. Sampai istri saya bilang, yang kita udah bener aja. Orang masih cari-cari kesalahan kita. Kita udah hidup bener aja. Udah bener aja masih difitnah, diomongin. Bayangin semua. Yang hari-hari ini saudara, orang bilang, itu pendeta Sandy dikasih rumah sama gembala, dikasih mobil. Saudara boleh cek. Satu-satunya yang enggak pernah terima rumah dan mobil cuma saya. Tapi orang di luar sana ngomong begitu. Kalau yang lain saya nggak tahu, saya nggak pusing, saya nggak mau ngurusin orang. Tapi saya dengar itu, hati saya sedih. Oh, istri saya sampai nangis. Orang begitu ya. Kita berjuang, cicil rumah, cicil mobil sendiri, Bapak Ibu berjuang. Walaupun nyicil. Tapi dengar gitu sakit, sedih, nangis. Tapi cuma bisa nangis doang, bisa buat apa? Tapi Tuhan yang tahu. Kita nyicil berjuang. Tapi ada orang ngomong kayak gini. Belum lagi dulu saya dikirim ke Semarang, diminta tolong jalan darat 12 jam, pergi jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Difitnah, ngambil uang gereja. Bayangkan. Saudara tahu yang fitnah saya sekarang jadi DPP. Ternyata dia ngambil uang persembahan di Grand Indonesia sama di The Tevez Trade Center. Yang fitnah saya, malah dia yang ngambil. Jadi saya udah ngalamin Bapak Ibu, bahkan udah kenyang. Tapi semakin membuat saya bukan kecewa, makin tambah kuat, semakin kuat dan akan terus kuat. Akan pernah mundur untuk menyatakan kebenaran. Kadang orang semakin tidak hidup benar, berkata benar, kita kayaknya digencet, kayak kita ditekan, karena orang nggak suka. Tapi jadilah saudara dan saya seperti kemauan Tuhan. Jadilah saudara bukan seperti kemauan orang lain, tapi jadilah saudara pribadimu seperti kehendak Tuhan. Apa yang jadi kemauan Tuhan, apa yang jadi kesenangan Tuhan,
itu yang kita lakukan. Makanya istri saya kalau saya khotbah takut-takut, dia juga deg-degan. Aduh, suamiku takut salah ngomong gak ya? Aduh, gimana ya suamiku? Soalnya saya ngomong ceplas-ceplos. Apa adanya, berdasarkan dari ini aja sih. Gak bisa diatur-atur, disetting, disetel, gak bisa. Makanya istri saya kalau saya dapat jadwal di Gading Nias, live streaming, dia paling takut. Ngomongnya jangan keras-keras ya, jangan marah-marah ya, santai aja, slow Nina Baba. Gak bisa, saya bilang. Bukan bangun. Ya, coba kita buka dulu Kisah Para Rasul 6 ayat 11 sampai 14. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Stefanus diseret karena mereka udah kalah debat, kalah argumen, saking pinternya Stefanus penuh hikmat. Akhirnya apa? Ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Orang ini terus-menerus. Jadi Stefanus difitnah. Nih Stefanus nih ngomong, menghina tempat kudus ini, menghina hukum Taurat. Tuh, difitnah karena dia nggak ngelakuin. Ayat yang 14. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan. Tuh, difitnah lagi. Stefanus bilang apa? Bahwa Stefanus mengatakan Yesus orang Nazaret akan merubuhkan tempat ini, mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Bayangin. Orang tuh kalau udah mentok mau jahatin kita nggak bisa, dia akan fitnah kita. Kalau udah kalah debat argumen, ujung-ujungnya bentok-bentoknya dia akan fitnah. Dia akan bikin saksi palsu. Karena kita benar nggak ada celah dan tidak terbantahkan. Coba lanjut lagi. Ketika menghadapi tuduhan palsu atau fitnah, kita harus tetap setia pada kebenaran dan tidak membiarkan hal-hal tersebut menggoyahkan iman kita. Jadi walaupun ada tuduhan, walaupun Bapak Ibu ada difitnah, dituduh, ya, saudara tetap harus setia pada kebenaran. Bilang sama saya, setia pada kebenaran. 1, 2, 3, setia pada kebenaran. Ya, supaya apa? Jangan ada yang menggoyahkan iman. Imanmu harus semakin lebih kuat, tambah kuat. Imanmu setiap hari harus semakin hebat. Agar saudara dan saya bisa mampu menghadapi tantangan, persoalan, masalah yang berat, yang ada, yang akan datang, bahkan yang sedang saudara alami. Saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Beri tepuk tangan. Yang terakhir, pemusik, worship leader, boleh maju ke depan. Yang keempat, yang kita bisa pelajari dari Stefanus, teladan Stefanus, penuh kemuliaan Tuhan di tengah penganiayaan dan ancaman. Kita buka Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Ini yang terakhir. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang. Lihat, udah difitnah, diseret, diancam, dianiaya. Tapi dia lihat saudara, orang-orang yang melihat Stefanus seperti malaikat, penuh kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hari ini kau banyak masalah, jangan mukamu tambah asem, mukamu tambah kusut, udah mengkerut, dikerut-kerutin lagi. Orang lihat saudara jadi bosan. Udah tahu banyak masalah, bersuka cita, bersyukur. Itu yang beda kita sama orang dunia. Mungkin orang dunia bilang gila, lu ada masalah, lu banyak masalah, gila. Itu kekuatan dari Roh Kudus. Walaupun ada masalah, kita bisa mengucap syukur, kita bisa terus bersyukur, dan kita bisa terus apa saudara? Bisa terus berserah kepada Tuhan. Buat apa ada masalah kita ngomel-ngomel, sumut-sumut, itu gak akan beres. Tapi makin kau cepat bersyukur, makin kau banyak bersyukur, makin cepat itu beres masalah. Kaunya sehat, hati yang gembira adalah muka saudara kalau ketemu orang bisa bedain dah, penuh kemuliaan Tuhan atau kemuliaan yang lain. Penuh kemuliaan Tuhan atau penuh sehat. Saudara bisa lihat. Apalagi di gereja. Saudara bisa tengok kiri kanannya. Ya. Kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, bukan buat kita sumut-sumut, bukan kita buat komplain atau cari kambing kita. Ada masalah ya diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kita nggak sendirian, tapi Tuhan hebat. Di tengah-tengah masalah kita tetap apa? Penuh kemuliaan Tuhan.
Maksudnya apa sih? Di tengah-tengah masalah kita masih bisa sukacita, ngerasain damai sejahtera, ngerasain ketenangan. Bersyukur yang tiap malam masih bisa tidur nyenyak sambil ngorok. Bersyukur. Tuh orang lain stres gara-gara pinjol, judol, tidur nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa, stres. Dia cuma bisa tidur satu di gereja. Karena di sini aku aman, aku merasa tenang, aku merasa sukacita daripada Tuhan. Begitu di luar, oh Tuhan migrain lagi. Jadi biar hari ini saudara dan saya ya percaya bahwa di tengah-tengah masalah persoalan ya, Tuhan mengurapi kita penuh kemuliaan. Jaga itu saudara, agar hati kita tetap sukacita damai sejahtera. Jangan kalah sama masalah, jangan kalah sama dosa, jangan kalah sama fitnahan orang, tuduhan orang, ngomongan orang. Papa Riaji selalu ngomong sama saya, Sandy, kalau you bener Tuhan bela. Selalu ngomong gitu. Mungkin sama hamba-hamba Tuhan yang lain, Papa Riaji ngomong gitu. Kalau you bener Tuhan bela, you bener Tuhan bela. Saya dulu di sini saudara disuruh ngatur jadwal WL sama singer, Bonerges yang naik siapa aja. Ada kejadian waktu itu, yang nyanyi cewek, persembahan lama, bapak marah. Saat itu juga yang nyanyi nggak boleh cewek lagi, harus yang cowok. Saya cuma ngikut doang. Saya difitnah bapak. Tuh susah itu yang bikin aturan, cewek nggak boleh nyanyi. Masih ingat saya nggak pernah lupa. Terlalu banyak kenangan di tempat itu. Karena nggak sebentar saya pelayanan di sini saudara. Dari security, dari hilang dompet, nggak hilang sepatu. Kalau di kolam baptisan hilang bulu mata saudara. Gila, mau disuruh cari hilang bulu mata, carinya gimana Ci? Gua nggak tahu pendeta, saya kasih minyak sama dia habis baptis Bapak Ibu. Saya kan tugas saya kasih minyak di samping Papa Riaji. Saya kasih minyak dia nggak mau. Nanti dulu Pak. Nah, saya bilang nih, apa perlu baptis ulang? Saya bilang. Mungkin tadi tenggelaminya kurang lama. Maksud saya jangan setengah. Kalau model-model kayak gini, saudara, mesti apa? Mesti 40 menit. Dalam nama Yesus. Lebih dalam lagi. Ya. Kalau perlu apa? Tahannya pakai kaki. Dalam nama Yesus. Saya bilang saudara, ya kok nggak mau? Banyak yang nolak. Seolah-olah remehin gitu Bapak Ibu. Tapi udah, saya tungguin dulu. Dia nyari-nyari, sibuk nyari-nyari. Terus nanti saya dibentak. Ngomong gitu lagi. Bulu mata gua kemana? Gua mana keteher. Bulu mata gua nggak ada. Makanya kalau mau baptis jangan pakai bulu mata. Ikan sapu-sapu loh. Itu seumur umur saya nggak pernah lupa Bapak Ibu. Saya dimaki-maki jemaat gara-gara bulu mata. Udah gitu tarik gimana? Gue mau berenang, cari gimana? Gak ada. Udah kesedot sama itu sirkulasi air kali. Aduh. Maka semenjak itu saya pesan sama jemaat yang mau baptis, jangan kau pakai bulu mata. Jangan, nyusahin aja. Pakai kacamata aja saya suruh copot dulu. Kan disuruh copot dulu. Karena apa? Kacamatanya nimbul udah di bawah terbenam. Udah gitu keinjak pendeta, krek. Aduh. Siap. Lanjut lagi. Saya nggak boleh ketawa-ketawa di sini saudara. Lanjut. Ya. Wajah Stefanus yang bercahaya adalah tanda bahwa ia dipenuhi Roh Kudus, menunjukkan kemuliaan Tuhan yang hadir bahkan dalam penghakiman dan bahwa kebenaran Tuhan tidak bisa dibungkam oleh kejahatan manusia. Kebenaran Tuhan tidak bisa dibungkam oleh kejahatan manusia. Perhatikan baik. Kalau kau hidup benar, kejahatan manusia nggak bisa bungkam kebenaran saudara. Kebenaran akan muncul tepat pada waktu. Kesimpulan, Stefanus penuh dengan kuasa dan hikmat Roh Kudus, menghadapi fitnah dengan penuh kebenaran yang tidak terbantahkan. Selamat hari Minggu, selamat sore Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua.